Halo semua, hari ini kita masuk pada materi yang baru berkaitan dengan siklus pendapatan, dimulai dari penjualan kredit sampai penerimaan kas. Kita mulai. Tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menggambarkan aktivitas bisnis apa saja yang ada di dalam siklus pendapatan. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi keputusan kunci, keputusan utama yang diambil di dalam siklus ini, dan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas kunci. Yang berikut, kalian bisa mengidentifikasi ancaman dan pengendalian yang bisa ditemukan di dalam siklus pendapatan. Nah, ini merupakan gambar diagram konteks dari siklus pendapatan. Jadi kalian tahu ya, kalau diagram konteks hanya ada satu bulatan dan akan ada beberapa entitas yang di luar siklus pendapatan, tetapi dia berkaitan dengan siklus ini. Untuk siklus pendapatan sendiri ada bagian pengiriman barang. Meskipun ada di dalam satu perusahaan, tetapi mereka ini bagian yang terpisah, ya. Tugas-tugas mereka itu berbeda. Kemudian ada customer, itu juga entitas eksternal, ya. Jadi ini yang kotak persegi ini adalah entitas eksternal yang berhubungan dengan siklus pendapatan. Ya. Ada siklus pengeluaran kas, karena siklus pengeluaran kas berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa untuk dijual oleh siklus pendapatan. Lalu siklus produksi, sama ya, dia yang memproduksi barang untuk dijual. Lalu ada siklus penggajian, karena tenaga kerja yang melakukan aktivitas pendapatan itu, aktivitas penjualan. Lalu siklus pencatatan, mencatat penjualan yang terjadi, dan bank, ya. Aliran-aliran informasi yang mengalir itu digambarkan oleh anak panah yang ada. Jadi arus datanya itu ditampakkan oleh anak panah ini, ya, yang banyak ini. Nah, kita lanjut. Siklus pendapatan ini aktivitasnya berkaitan dengan penyediaan barang sampai menerima uang. Nah, ini ada 4 aktivitas kunci di dalam siklus pendapatan. Yang pertama, mengentry pesanan penjualan dari pelanggan. Kedua, mengirim barang. Ketiga, membuat tagihan, lalu menerima kas. Nah, saat kalian sudah tahu ada 4 aktivitas seperti ini, saat menggambarkan di FD level 0, kalian sudah punya kunci. Apa kuncinya? Ini. 1, 2, 3, 4. Kalian sudah punya gambaran untuk menggambarkan di FD level 0. Ada 4 lingkaran yang akan digambar. Ya, yang pertama ini, ya, menginput order. Yang kedua, lingkaran kedua, mengirim barang. Yang ketiga, membuat tagihan. Yang keempat, menerima kas. Nah, sebentar kita akan coba gambar, ya. Pada intinya saat menggambar di FD level 0, ingat kata kuncinya, ada 4 simbol. Ya, data storage itu pasti ada. Nah, ancaman-ancaman yang timbul di dalam siklus ini juga ada, ya, kalian bisa perhatikan. Ini bisa dipelajari sendiri. Masing aktivitas utama tadi memiliki ancaman dan
pengendaliannya tersendiri. Ya. Saya jelaskan satu ya. Nah, ini ancaman di dalam siklus pendapatan. Yang pertama, data utama tidak akurat. Nah, saat data utama tidak akurat, maka pencatatan kita juga menjadi tidak akurat. Pada akhirnya laporan keuangan tidak akurat juga. Bahaya. Ancaman yang berikut, pengungkapan informasi yang tidak sah. Artinya ada informasi-informasi yang tidak mendapat otorisasi dari atasan, dari pimpinan, tetapi diproses. Ini juga bahaya. Nah, yang berikut, kerusakan atau kerusakan data utama. Jika terjadi bencana ya pasti menyebabkan data-data yang bisa rusak, ataupun kalau ada karyawan yang melakukan kecurangan, maka data bisa hilang. Itu berbahaya. Lalu kinerja yang buruk, kinerja dari siapa ya? Bisa dari pelanggan juga. Karena kalau pelanggan punya kinerja pembayaran kredit yang tidak baik, maka berpengaruh kepada perusahaan. Nah, ini ada kontrolnya, pengendalian yang bisa dilakukan. Nanti kalian bisa baca ya, ini sudah diterjemahkan. Nah, masing-masing dengan ancaman dan pengendalian yang bisa didesain untuk itu. Ini billing itu menagih, membuat tagihan, memperbaharui piutang. Ancamannya ini kegagalan menagih, kesalahan mencatat pada tagihan, memposting ke piutang, memo kredit yang tidak valid, itu semua menjadi ancaman. Di sini ada aktivitas pengendaliannya banyak sekali. Nah, penerimaan kas. Nah, ancamannya juga bisa pencurian kas oleh karyawan dan permasalahan arus kas. Ini aktivitas pengendaliannya. Nah, hari ini kita mau langsung menggambarkan di FD-nya ya. Di FD kita langsung saja menggambar. Diagram konteks, karena ini belum ada perusahaan spesifiknya, kita tulis saja siklus sistem penjualan dan penerimaan kas. Kalau diagram konteks berarti ingat hanya ada satu bulatannya. Bulatannya namanya data proses. Dia di bagian tengah. Langsung kita masukkan sistem penjualan dan penerimaan kas. Kelihatan? Ya, siklus. Nah, yang pertama entitas eksternalnya siapa? Ingat tadi ada pelanggan. Kita bisa catat dulu entitas-entitas eksternal yang ada. Lalu yang berikut ada apa lagi tadi? Oh, ada bagian pengeluaran kas.
Ada siapa lagi? Oh, ada bagian produksi. Lalu ada bagian penggajian untuk mencatat komisi dari karyawan sales. Lalu ada bagian, ada sistem pencatatan, sistemnya ini sistem perusahaan secara umum, sistem pencatatan. Lalu yang berikut ada bank. Bank ini jika dia mau menabung, menyimpan uangnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pelanggan membawa apa ke sistem? Ini secara sederhana, pelanggan datang membawa order atau pesanan. Pesanannya, pesanan barangnya. Lalu bagian pendapatan, sistem ini akan mengecek di gudang. Ya, mengecek di gudang yaitu yang melalui bagian produksi. Ya. Kasih agak jauh biar lebih. Ya. Apa yang diminta oleh sistem ke bagian pengeluaran kas dan bagian produksi? Informasi ya. Informasi kebutuhan. Jadi pelanggan itu membawa pesanan, kemudian dicek di gudang. Bagian pendapatan akan mengecek apakah kebutuhan pelanggan itu tersedia atau tidak. Jadi informasi kebutuhan pembelian. Ini maksudnya pembelian dari pelanggan ya. Ini juga sama. Nah, oke. Setelah itu, kedua bagian ini akan mengirimkan informasi kembali. Mereka mengirimkan informasi berupa apa? Ya. Mereka mengirimkan informasi berupa ketersediaan barang. Jadi barangnya ada di gudang. Ya, itu informasi. Bisa juga informasi persediaan aja supaya singkat. Ya, informasi persediaan. Nah, setelah sistem menerima informasi tersebut, dia akan membuat order penjualan yang nanti dikirim ke bagian proses yang selanjutnya. Tetapi secara umum, karena ini diagram konteks, kita tidak perlu rinci, kita bisa langsung mengirim informasi balik ke pelanggan. Apa informasinya? Informasinya adalah faktur. Dia membuat faktur, dia kirim ke pelanggan. Nah, kita butuh satu entitas lagi yang namanya entitas ya, bagian entitas eksternal ini namanya bagian pengiriman barang. Perhatikan bagian pengiriman barang ini berada di luar sistem penjualan ya. Dia masuk dalam entitas eksternal. Jadi kita harus menggambarkannya juga. Nah, apa yang diberikan sistem ke bagian ini? Ya, dia memberikan itu tadi
ada slip ya, slip pengepakan barang. Jadi dia memberi perintah untuk mengepak barang sekian dengan jumlah sekian untuk pelanggan itu. Nah, si bagian ini akan mengirimkan ke pelanggan. Slip tersebut, slip pengepakan barang. Nah, setelah itu sudah selesai ya untuk entitas eksternal ini. Kita lanjut. Dia memberikan apa ke bagian penggajian? Ya, sistem akan mengirim informasi komisi. Kenapa komisi? Ya tentu karyawan yang berhasil menjual itu harus dapat komisi. Jadi dia harus memberikan informasi mengenai komisi ke bagian HRD, supaya bagian HRD membuat membuat daftar gaji untuk karyawan yang melakukan penjualan tersebut. Nah, lalu untuk sistem pencatatan itu menerima informasi apa dari ini? Nah, bisa begini ya. Dia akan menerima informasi penjualan. Berapa nilai penjualan yang terjadi. Lalu setelah itu dia memberikan apa lagi ke bank? Dia memberikan informasi nilai uang yang dia mau simpan di bank. Lalu bank memberikan informasi apa? Bank akan memberikan informasi saldo ya, saldo depositnya berapa. Nah, ini kira-kira untuk diagram konteks secara lengkap seperti ini, tetapi nanti akan kita perlu menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Tidak semua yang tampak di sini ada di dalam perusahaan-perusahaan. Nanti sesuaikan dengan kondisi atau konteks perusahaannya. Oke, sudah selesai untuk diagram konteksnya. Kita akan breakdown diagram konteks ini ke dalam 4 aktivitas yang digambarkan tadi, yang digambarkan di slide. Di FD level 0. Oke, nah, langsung aja di FD level 0 judulnya. Di level 0 sistem penjualan dan penerimaan kas. Nah, ada 4 aktivitas yang digambarkan tadi ya. Diingat-ingat, itu jadi kunci buat kalian untuk menggambarkan flowchart. Langsung aja kasih 4 bulatan supaya tidak lupa, tidak bingung. Langsung diisi 1.0-nya apa tadi? Oh, entry data ya, entry atau input ya, input saja. Input, menginput data penjualan. Yang berikut apa? Oh, ada mengirim barang.